Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Langit mulai meredup, perlahan ditelan gelapnya senja. Di dalam rumah gua yang sunyi, Lo Feng membuka matanya perlahan. Aura kuat yang mengelilinginya menghilang seperti kabut pagi yang tersapu oleh angin. Ia telah selesai berkultivasi dan ia merasa kekuatannya meningkat meski sedikit. Di sudut ruangan, sosok Morosa sedang duduk bersila. Wajahnya menyiratkan kebosanan yang luar biasa. Melihat tuannya bangkit, ia langsung berseri. "Tuan, apakah kamu sudah selesai berkultivasi?" tanya Morosa penuh semangat, seperti anak kecil yang menanti-nanti pujian. Lo Feng menghela napas kecil lalu menatapnya tajam. "Kamu hanya duduk di situ seperti patung. Mengapa tak keluar jalan-jalan di kota Huyang? Aku hanya memahami hukum, bukan masuk ke dalam tidur abadi. Lagi pula, kalau ada orang menyentuh formasi rumah gua ini, pemahamanku pasti langsung terputus." Morosa tersenyum kaku, lalu menjawab dengan nada menjilat. "Menikmati hiburan bisa kapan saja, tapi menjagamu saat berkultivasi adalah kehormatan yang paling mulia." Lo Feng tertawa pelan, terhibur oleh kesetiaan makhluk buas itu. "Baiklah, hari ini kita akan keluar sebentar. Sudah saatnya menjual bunga kristal darah biru ungu ini." "Tuan, kemana kita akan menjualnya?" tanya Morosa sambil ikut berdiri. "Tentu saja ke paviliun angin api." Tak lama kemudian, mereka sudah berjalan di jalan utama kota Huyang. Mata mereka menatap gedung megah yang menjulang di kejauhan. Bangunan itu bagaikan gunung kristal yang menyentuh langit, hanya kalah tinggi dari istana penguasa kota. "Itulah tempat teraman di seluruh kota ini," kata Lo Feng pelan. "Bahkan jika kota Huyang hancur dalam perang, paviliun angin api akan tetap berdiri." Morosa mengangguk kagum. Wawasannya tentang dunia memang sangat terbatas, dan semua pengetahuannya selama ini berasal dari Lo Feng. Paviliun angin api didirikan oleh kekuatan besar negara kuno angin api. Mereka menguasai bisnis di seluruh tanah asal. Bahkan kerajaan ilahi pun tak berani menyentuh mereka, karena menyentuh mereka berarti menantang negara kuno angin api itu sendiri. Mereka memasuki bangunan utama paviliun dengan mudah. Begitu menginjakan kaki di depan gerbang, seorang pelayan berpakaian mewah segera menyambut. "Selamat datang, silahkan ikuti saya." Pelayan itu memandu mereka menuju ruang pertemuan pribadi, lalu menuangkan anggur merah muda ke dalam cawan gio. "Ini anggur Chunmi, hanya tersedia di negara kuno angin api. Silahkan cicipi." Lo Feng mengambil cawan itu dan menyesap perlahan. Rasa manis yang lembut langsung menyebar, menyegarkan pikirannya. Ia meletakkan cawan lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. "Kita bicarakan urusan utama. Aku ingin menjual bunga kristal darah biru ungu ini." Pelayan itu membuka kotak dengan hati-hati. Bunga itu tampak biasa, dengan warna biru ungu menyala. Namun siapapun yang tahu nilainya akan langsung mengerti. Ini adalah harta langka yang mampu membuat para dewa sejati tergila-gila. Formasi khusus langsung diaktifkan, menyelimuti bunga dalam cahaya lembut. Penilaian selesai dalam hitungan detik. Bunga ini berkualitas tinggi, matang sempurna, diawetkan dengan sangat baik. Pelayan itu tersenyum. "Berdasarkan harga pasar, kami bersedia membayar 120.000 pasir kosmik. Apakah kamu setuju?" Lo Feng langsung mengangguk. Dengan satu gerakan tangan, pelayan itu mengeluarkan botol giok berwarna cian dan menyerahkannya. "Ini dia, silahkan periksa." Lo Feng menyalurkan kesadarannya sebentar, memastikan jumlahnya sesuai. Sempurna,
Transaksi selesai. Apakah ada lagi yang bisa kami bantu? Tanya pelayan itu dengan sopan. Loveng mengeluarkan selembar daftar. Aku juga ingin membeli material pemurnian artefak ini. Harganya sekitar 100.000 pasir kosmik. Pelayan itu membaca daftar dan cukup terkejut. Jumlahnya sangat banyak. Beberapa dari material ini tergolong umum, tetapi kamu memintanya dalam skala besar, seperti memindahkan sebuah gunung. Bisakah pavilion angin api mengumpulkannya? Tanya Loveng dengan tenang. Tentu saja. Pelayan itu tersenyum percaya diri. Kami bisa menyediakannya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan segelas anggur. Baik, sambil menunggu, aku juga ingin mendaftar ke aula gelap. Pelayan itu sedikit terkejut lalu mengangguk. Aula gelap adalah jaringan intelijen dan tugas rahasia kami. Sebagai dewa sejati abadi, kamu dapat bergabung tanpa proses seleksi. Namaku Bladman, kata Loveng. Seketika pelayan memberikan token transmisi berukiran simbol kegelapan. Dengan ini, kamu bisa mengakses aula gelap di kota manapun. Loveng memutuskan untuk mengujinya. Ia membeli intel dasar tentang tanah asal, termasuk peta, kekuatan, dan struktur negara-negara besar. Informasi mengenai kerajaan Si menarik perhatiannya. 5 penguasa, pikir Loveng. Dulu hanya 3. Rupanya mereka tumbuh semakin kuat saat Guru Sosanke melarikan diri ke alam semesta asli. Sebuah fakta yang tidak mengejutkan, namun tetap membuat Loveng menyadari bahwa kekuatan besar di tanah asal tidak pernah diam. Kami juga memiliki banyak tugas berhadiah. Kamu bisa melihatnya, ujar sang pelayan. Loveng menelusuri daftar dan menemukan tugas luar biasa. Ada hadiah untuk menghabisi Molly Xiao, panglima tertinggi Legium Huyang. Jika ada klien yang cukup gila untuk menugaskannya, kami cukup gila untuk menerbitkannya, jawab pelayan itu dengan tenang. Tak lama kemudian, pelayan datang kembali membawa botol giok hitam. Ini semua material yang kamu minta. Loveng memeriksanya dengan teliti. Lengkap, bahkan ada beberapa tambahan. Material umum kami tambahkan lebih banyak sebagai bentuk pelayanan kami. Terima kasih, kami akan pergi sekarang. Setelah diantar keluar secara pribadi, Loveng dan Morosa kembali ke rumah goa. Aku akan mulai pelatihan menyendiri, jangan ganggu, kata Loveng. Loveng masuk ke aula bawah tanah, mengaktifkan segel dan formasi, lalu mengeluarkan menara bintang. Ia memasuki ruang luas di dalamnya. Dia duduk bersila dan menarik napas dalam-dalam. Saatnya mulai mengolah diagram kekuatan agung kekacauan primal. Di sisi lain, di salah satu gedung kecil pavilion angin api, 2 sosok sedang berdiskusi. Salah satunya sosok kekar berpakaian sederhana, yang satunya lagi makhluk berbentuk kabut abu-abu dengan aura tua. Paman kedua, kata sosok kekar itu, terima kasih telah mengelola semuanya selama aku pergi. Kapan kau kembali ke klan, tanya kabut itu. Aku merindukan rumah dan terus menyesal membiarkanmu pergi. Aku tak akan kembali sebelum menembus ke alam kekacauan primal, jawab si kekar tegas. Dengan tidak menggunakan metode darah bangsawan dan malah memilih pemahaman hukum, jalanmu akan sulit, tapi itu luar biasa. Sang pemuda hanya tersenyum. Tiba-tiba kabut itu melirik layar informasi yang ada di depannya. Seorang dewa sejati abadi baru saja menjadi klien aula gelap kita. Nama sandinya Bladman. Sosok kekar menoleh, namun tidak terlalu peduli. Hanya satu lagi dari sekian banyak. Dunia ini dipenuhi para pemula. Di dalam menara bintang, ruang luas dan kosong menyelimuti Loveng dalam kesunyian mutlak. Cahaya samar dari dinding-dinding logam kuno menyebar seperti bintang-bintang yang jatuh, menciptakan atmosfer yang tenang namun penuh tekanan. Loveng duduk bersila di tengah ruangan. Napasnya teratur, namun matanya bersinar tajam seperti bilah pedang. Ini adalah jalanku, jalan menuju kekuatan sejati. Di depannya muncul bayangan samar berupa garis-garis bercahaya yang berputar membentuk pola rumit. Formasi ini bukan sekedar metode kultivasi, tetapi sumber pemahaman mendalam tentang hukum alam semesta. Sesuatu yang hanya bisa dicerna oleh makhluk yang telah menembus keterbatasan dunia fisik. Setiap urat kekuatan di dalam diagram itu terasa seperti menyalurkan suara zaman
bisikan kekuatan primordial yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang telah diasah ribuan kali. Hukum alam bukan sekedar teori, ia adalah denyut jantung dari realitas itu sendiri. Lo Feng menutup mata, kesadarannya masuk ke dalam dunia hukum kekacauan. Gelombang energi mulai melingkari tubuhnya, angin tak terlihat berkecambuk di sekitarnya, bahkan ruang di dalam menara bintang mulai bergetar pelan. Sebuah bukti bahwa latihan ini bukan sekedar teori, tapi perjuangan menembus lapisan realitas. Di luar, Murusa duduk di depan rumah gua, menatap langit berbintang. Tuan telah memulai perjalanan baru, bisiknya. Semoga waktu ini akan menjadi awal kelahiran seorang legenda. Di salah satu lantai menara bintang yang tak terbatas luasnya, Lo Feng duduk bersila dalam keheningan. Tubuhnya mulai membesar perlahan, seperti gunung yang tumbuh dari bumi, merobek langit dengan kemegahan yang tak terbendung. Tumbuh dan tumbuhlah lagi, gumamnya dalam hati. Dalam sekejap, tubuh Lo Feng menjulang melampaui pegunungan Anggun yang menjulang lebih dari 100.000 kilometer. Bahkan jari kakinya yang mungil tampak seperti raksasa di hadapan barisan gunung yang dulunya terasa megah. Tanah asal benar-benar menindas kekuatan tubuh, pikir Lo Feng. Biasanya dewa sejati hanya setinggi satu bilah pedang, tapi di sini tubuh asliku bahkan mencapai 120 juta kilometer. Padahal ini belum batasnya. Dia tahu di wilayah alam semesta asli, di mana tekanan ruang dan waktu berbeda, tubuh ilahinya bisa berkembang jauh lebih besar. Kini dengan menjadi dewa sejati abadi, tubuhnya terus menyerap arus kekacauan primal, mengubahnya menjadi kekuatan ilahi tanpa henti. Masih terus bertumbuh, dan ini baru fase awal, pikirnya. Tubuh dewa tak terbatas milik para pendahulu bisa mencapai 3,6 miliar kilometer. Tapi aku memiliki tubuh ilahi sempurna, batasku pasti lebih tinggi. Dalam keheningan yang mendalam, Lo Feng mulai mempelajari salah satu warisan teknik rahasia dari Sungai Duandong, sebuah metode pemurnian tubuh bernama diagram kekuatan agung kekacauan primal. Teknik itu terbagi menjadi 6 lapisan, dan ia kini memulai dari yang paling dasar. Lapisan pertama yang merupakan pembangunan fondasi. Tubuhku seperti harta karun rahasia, sama seperti senjata ilahi. Semakin besar ukurannya, semakin kuat pula potensinya, gumamnya sambil memanggil material pemurnian artefak yang mulai ia lelehkan dengan kekuatan ilahinya. Namun, meskipun memiliki pemahaman mendalam akan hukum, peleburan material bukanlah hal mudah. Ia harus mengukir berbagai diagram formasi, memahami kombinasi bahan, dan mengatasi berbagai kegagalan. Untung aku memahami hakikat hukum semesta, ucapnya lirih. Kalau hanya mengandalkan garis keturunan, mungkin aku tak akan pernah mengerti alasan dibalik tiap proses pemurnian ini. Hari berganti hari. Dalam waktu singkat menurut tanah asal, yang tiap harinya setara dengan 10.081 tahun di alam semesta asli, tubuh ilahi Lo Feng terus bertumbuh. Dari 130 juta kilometer, 200 juta kilometer, 500 juta hingga 800 juta kilometer. Namun seiring bertambahnya ukuran, laju pertumbuhan melambat drastis. Konsumsi kekuatan ilahi melonjak. Lapisan pertama akhirnya kupahami, serunya setelah sekian lama. Ternyata tinggiku sekarang sudah 800 juta kilometer. Tetapi ia belum puas. Ia tahu tubuh dewa yang tak terbatas bisa mencapai 36 miliar kilometer, dan tubuh ilahi sempurna miliknya pasti bisa melebihi itu. Ia kembali tenggelam dalam pengasingan, mempelajari lebih banyak teknik seperti 9 pedang penghancuran dunia, Lie Yuan, Duan Mi, dan yang lainnya. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba tubuh dewa Lo Feng berhenti tumbuh. Lo Feng membuka mata. Tak lagi bertambah. Apakah ini batasnya? Ia merasakan arus kekacauan primal mulai melambat. Alam semesta mini miliknya telah menyerap begitu banyak energi selama 1,2 miliar hari di tanah asal, atau lebih dari 1 miliar era di alam semesta asli. Tinggi tubuhku sekarang 180 miliar kilometer, pikir Lo Feng dengan kagum. Itu 5 kali lipat batas tubuh dewa tak terbatas, bahkan lebih tinggi dari dinding kota
Huyang. Meski tubuhnya kini raksasa luar biasa, ia sadar dirinya masih kalah dalam banyak hal dari para penguasa kekacauan primal. Mereka memiliki senjata rahasia, pemahaman hukum yang lebih tajam, serta teknik kehendak tingkat tinggi. Ia belum sampai ke sana. Tapi dengan tubuh sebesar ini, waktunya menyempurnakan seluruh bagian, ucapnya mantap. Ia pun mulai melebur material dengan teliti, mengukir diagram demi diagram, dan menyempurnakan tubuh dewanya dari ujung kepala hingga ke pori terkecil sekalipun. Prosesnya panjang, penuh fokus, dan menghabiskan seluruh 100.000 pasir kosmik yang ia miliki hanya untuk lapisan pertama. Baru satu lapisan dan semua material habis, keluh Lo Feng meski puas. Kalau begitu, lapisan kedua dan ketiga, berapa banyak lagi yang kubutuhkan? Apakah 1 juta atau 2 juta pasir kosmik? Ia menarik napas panjang. Kini, di dalam tubuhnya yang luar biasa besar, tertanam pola-pola formasi kompleks dari teknik diagram kekuatan agung. Setiap tetes darah dan setiap ruang tulangnya kini lebih kuat, lebih padat, dan lebih sempurna. Biayanya memang besar, tapi hasilnya juga sepadan. Waktunya keluar dari pengasingan. Dalam malam yang sunyi di tanah asal, Lo Feng kembali ke rumah guanya. Udara dingin menggigit, dan sepi menyelimuti ruang. Namun ia tahu tak lama lagi kesunyian itu akan pecah. Kau kembali dengan cepat, ucap Lo Feng pelan sambil mengangkat kepalanya dan merasakan kehadiran yang mendekat. Dalam seberkas cahaya hitam yang berkelebat cepat, muncul sosok Morosa, pelayannya yang setia. Ia terbang ke arah Lo Feng dengan penuh semangat, membawa kendi besar berisi anggur dan daging panggang berasap di tangannya. Tuan, akhirnya kamu keluar juga dari pengasingan, serunya dengan wajah berseri-seri. Aku sudah menunggu dengan sangat cemas. Kau kelihatan menikmati hidup akhir-akhir ini, ujar Lo Feng sambil tertawa kecil. Morosa menggigit daging dalam-dalam lalu menggeleng keras. Tuan sendiri sudah bilang jangan buat masalah. Sepanjang era ini aku menahan diri mati-matian. Rasanya benar-benar menyebalkan. Apakah kamu frustasi? Tanya Lo Feng sambil tertarik. Morosa mengangguk bersemangat. Kota Huyang itu sarangnya kekuatan besar dan makhluk haus pertempuran. Banyak yang sengaja memancing keributan. Kalau bukan karena perintah Tuan, aku pasti sudah menghajar mereka satu persatu. Tapi aku memilih menahan diri, mengubah masalah besar jadi kecil, dan yang kecil jadi tidak berarti. Lo Feng tersenyum. Kamu yang terkenal buas bisa menahan diri begitu. Itu sangat mengagumkan. Ya, aku hanya melukai mereka sedikit, biar tahu siapa yang lebih kuat. Lalu aku minta mereka bayar denda. Morosa menjawab cepat-cepat seakan membela diri. Lo Feng tertawa. Aku mengerti. Jadi pengecut di kota Huyang itu berarti dimangsa hidup-hidup. Tuan memang bijaksana, jawab Morosa sambil meneguk anggurnya tanpa puas. Lo Feng mengamati dengan heran. Padahal biasanya kau tak suka minum. Morosa tersenyum lebar. Tuan, sejak datang ke tanah asal, kamu belum mencoba anggur lokal. Anggur di sini rasanya jauh lebih nikmat daripada anggur dari negara asal kita. Lo Feng pun mengambil kendi dan menyesapnya. Seketika sensasi hangat menjalari tubuhnya. Kesadarannya terasa rileks, bahkan jiwanya seperti dinutrisi. Menarik, gumam Lo Feng kagum. Ini benar-benar berbeda dari anggur Chunmi yang sempat ku coba sebelumnya. Ini bahkan mempengaruhi kesadaranku. Morosa mengangguk. Makhluk dari tanah asal bisa menyerap energi langit dan bumi sejak lahir. Jadi makanan dan minuman mereka bukan sekedar untuk mengisi perut, tapi memberi efek aneh, dari menyegarkan jiwa hingga memperkuat tubuh dewa. Kendi anggur ini saja harganya 3 kristal kekacauan primal. Tambahnya dengan nada sayang sambil menyimpannya hati-hati. Lo Feng tertawa. Makanan dan minuman di sini begitu menggoda. Ayo tunjukkan padaku tempat terbaikmu. Mata Morosa berbinar. Ia melahap sisa daging panggangnya dalam satu gigitan lalu berseru. Tentu saja Tuan, kau soal makanan dan minuman di kota Huyang aku cukup ahli, tapi kali ini Tuan yang harus mentraktir. Lo Feng mendengus. Bukankah semua uang sakumu dari aku juga? Baiklah, baiklah, ayo pergi. Mereka terbang menuju sebuah restoran yang tampak biasa saja, tidak mencolok namun
namun Morosa menunjukkannya dengan semangat. Pesta alam api di sini luar biasa, rasanya terbaik dan harganya masih masuk akal, katanya. Lofeng mendongak, membaca nama restoran yang terukir dengan formasi khusus. Morosa berteriak, "Jagal hitam, cepat keluar!" Tak lama muncul seorang pria gemuk bersirah, rambut dan janggutnya kaku seperti jarum, matanya menyala bagai 2 bintang. "Yang mulia, kehormatan besar bagi restoran kami," sambutnya dengan penuh hormat. Dia pemilik restoran ini, dari alam semesta asli juga, sudah melewati siklus reinkarnasi. Jelas Morosa cepat-cepat. Lofeng mengangguk sedikit terkejut. "Silahkan masuk, saya sendiri akan menyiapkan pesta alam api," kata Jagal hitam penuh semangat. Saat mereka duduk, seorang pelayan masuk membawa minuman dan hidangan pembuka. Lofeng meliriknya dan berseru, "Shoji, apakah kau di sini?" Pemuda itu buru-buru membungkuk, "Salam hormat yang mulia." Morosa tertawa, "Tuan, dialah pemuda yang kamu selamatkan dulu. Sekarang dia jadi pelayan di sini." Lofeng bertanya, "Bagaimana bisa kau sampai bekerja di restoran ini?" "Setelah menetap di kota Huyang, kami butuh kristal kekacauan untuk hidup dan berkultivasi," jawab Soye. "Untungnya pemilik melihat potensiku dalam memasak dan menjadikanku muridnya." Morosa mengangguk setuju. Anak ini berbakat. Di kota Huyang, kemampuan memasak bisa menyelamatkan hidup orang. "Saudaraku Soyun jadi penjaga keluarga besar," kata Soyi. "Kerja berat dan berisiko, tapi kami tak punya pilihan lain." Lofeng mengangguk pelan, memahami kerasnya hidup di kota seperti Huyang. "Ini dia," seru Jagal hitam bangga. "Silahkan cicipi pesta alam api karyaku sendiri." Di hadapan mereka tersaji berbagai makanan lezat, namun yang paling mencolok adalah sepotong daging merah besar di tengah, memancarkan cahaya api yang memikat. "Aku berasal dari alam semesta asli, dulunya dewa kuliner," jelas Jagal hitam. "Setelah menyeberang ke tanah asal, aku harus mulai dari nol, jadi tukang sembelih, belajar mengolah binatang eksotis, dan akhirnya membuka restoran ini setelah 50.000 era." Lofeng mengangguk. Ia pun mencicipi beberapa hidangan. Awalnya biasa saja, tapi begitu menggigit daging utama, matanya langsung berbinar. Morosa tertawa, "Gigit dalam-dalam, Tuan, rasanya lebih terasa." Lofeng menurut. Seketika sensasi seperti api menyelimuti tubuhnya. Tubuh dan jiwanya terasa seolah sedang dipurnakan. "Ini luar biasa," gumamnya. Jagal hitam tersenyum puas. Pesta alam api ini memberikan rasa seolah-olah tubuh dan jiwa mengalami kelahiran kembali. "Itu sedikit berlebihan," kata Lofeng, "tapi memang nyaman." Jagal hitam membungkuk. "Aku hanya mencoba bertahan di kota Huyang. Semoga restoran ini bisa sukses dan membantu kultivasiku." "Teruslah bekerja keras," kata Lofeng menyeruput anggur dan membiarkan Morosa menghabiskan sisanya. Setelah membayar 10 kristal kekacauan primal, mereka pun pergi. Setelah kepergian mereka, Jagal hitam berdiri di depan restoran ditemani Soyi. "Menurutmu, apakah yang mulia itu akan kembali lagi?" tanyanya pelan. Soyi menjawab, "Sepertinya beliau menyukai hidangannya." Jagal hitam menatap langit kota Huyang. "Semoga saja, jika dia datang lebih sering, mungkin restoran ini bisa benar-benar berjaya." Ia tersenyum kecil, melangkah kembali ke dalam restoran kecilnya, berharap berjuang dan bermimpi besar di tengah kota yang dipenuhi naga tersembunyi dan harimau menanti bangkit. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.